Saya Taulana NIM 19020431 Belas. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, saya akan menjelaskan tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Bab ini berisi perumusan statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem partikel klasik. Contoh partikel klasik itu adalah atom atau molekul-molekul gas. Adapun tujuan bab ini, mahasiswa memahami bagaimana proses membangun statistik Maxwell-Boltzmann dengan menggunakan prinsip statistik murni yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam fisika seperti kekekalan energi dan jumlah partikel. Konfigurasi penyusunan sistem klasik. Kita akan berangkat dari sistem energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri dari atas tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak hingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem menepati salah satu dari keadaan energi di atas. Dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menepati satu keadaan energi. Satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh satu sistem, oleh dua sistem, atau dan seterusnya. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak dilarang. Agar sifat fisis dari assembly dapat ditentukan, maka kita mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang berada di probabilitas bermunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Pemahaman ini perlu nilai terukur dari besaran yang dimiliki assembly, sama dengan perata-rataan besaran tersebut terhadap semua kemungkinan penyusunan sistem pada tingkat energi yang ada. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok, seperti yang diilustrasikan di gambar 2.1. Tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Satu kelompok energi mengandung sejumlah energi, jumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada satu kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa berbeda. Misalkan jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok tersebut. Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati 0, maka kita dapat mengasumsi bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh nilai energi saja. Energi tersebut dianggap sebagai energi rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Jadi, energi rata-rata kelompok pertama atau E1, energi rata-rata kelompok kedua E2, energi rata-rata kelompok 3 E3. Untuk menentukan nilai dari besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan beberapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan sejumlah penyusunan sistem yang dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem tersebar pada tingkat-tingkat energi di atas. Untuk maksud tersebut, mari kita mulai dengan menganggap semua keadaan energi ini kosong atau tidak ditempati sistem, dan di luar ada sejumlah N sistem yang diisi pada keadaan tersebut. Di sini ada dua tahap proses yang terjadi, yaitu proses 1 adalah membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly, dan proses 2 adalah
menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di assembly. Mari kita hitung jumlah cara yang dapat ditempuh pada sistem proses pertama, yaitu membawa n buah sistem dari keluar ke dalam assembly. Proses ini tidak bergantung pada konfigurasi assembly. Yang terpenting adalah bagaimana membawa n buah sistem ke assembly. Untuk menentukan jumlah cara tersebut, perhatikan tahap-tahap berikut. Yang pertama itu ambil sistem dari daftar n buah sistem yang berada di luar assembly. Kita bebas memilih satu sistem ini dari n buah juga tersebut yang ada dalam sistem tersebut. Jadi jumlah cara pemilihan sistem pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah n cara. Yang kedua, setelah sistem pertama dimasukkan ke dalam assembly, maka tersisa n1 di dalam daftar di luar. Ketika membawa masuk sistem kedua ke assembly, kita dapat memilih salah satu dari n1 buah sistem dalam daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah n cara. Yang ketiga, begitu seterusnya. Yang keempat, akhirnya kita sistem ke n dapat dimasukkan ke assembly, hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilih-pilihan mungkin secara jumlah sehingga jumlah cara memasukkan sistem n dalam assembly hanyalah satu cara. Dengan demikian, jumlah total cara membawa n masuk ke sistem dalam assembly adalah n kali n1 kali n2 kali dan seterusnya sama dengan n faktorial. Selanjutnya kita tinjau proses kedua tahapan yang ditempuh sebagai yang pertama, tinjau kelompok 1 yang mengandung G1 keadaan dan dapat ditempati oleh N1. Ambil partikel pertama, kita dapat menempatkan partikel ini entah dalam keadaan 1, kedua, dan ketiga, atau dan seterusnya hingga keadaan G. Jadi jumlah cara menempatkan partikel pada kelompok 1 yang memiliki G1, keadaan G1 cara G1 kali G1 kali G1 dan seterusnya. N1 buah perkalian sama dengan G1 N1 sejumlah. Akhirnya jumlah cara mendistribusikan secara bersama-sama. N1 sistem pada kelompok dengan G1 dengan N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan. Sistem pada G1 adalah G1 N1 N1 faktorial kali G2 N2 pangkat N2 N2 faktorial kali G3 pangkat N3 per N3 faktorial dan seterusnya. Dengan demikian, jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung N1 sistem pada kelompok N dengan G1 dengan keadaan N2 sistem pada kelompok G2 keadaan. Selanjutnya akan bahas harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperlukan ketika menempatkan N sistem pada dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem menempati kelompok energi pertama sedangkan semua kelompok energi lainnya kosong, atau semua kelompok ditempati oleh sistem dalam jumlah yang banyak, dan sebagainya. Tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda. Peluang kemunculan terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada kelompok energi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.